Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Fajar Munajat dari kelas PJKR 2H NPM 205220685. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tuas atau pengungkit. Di sini ada 6 topik bahasan. Yang pertama, pengertian tuas atau pengungkit, kategori tuas atau pengungkit. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sistem tuas atau pengungkit. Yang keempat, cara menentukan keuntungan, mekanis, dan rasio kecepatan pada tuas. Yang kelima, sistem tuas pada tubuh. Dan yang terakhir, contoh gerakan tuas pada salah satu cabang olahraga. Di sini yang pertama ada pengertian tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah batangan kokoh yang dapat berputar mengelilingi sebuah titik. Dari pengertian tersebut, pesawat sederhana adalah alat bantu untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia. Terus di sini ada bagian-bagian pengungkit. Yang pertama, A sama dengan titik kuasa, T sama dengan titik tumpu, B sama dengan titik beban, F sama dengan gaya kuasa, W sama dengan gaya beban. Lalu ada ciri-ciri tuas. Kuasa dalam kurung F atau K adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau memindahkan benda. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Beban W atau B adalah berat benda yang akan dipindahkan. Lengan beban adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Dan yang terakhir, titik tumpu adalah titik di mana bantalan diletakkan. Lalu ada kategori tuas. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit golongan pertama. Jenis golongan pertama ini merupakan tuas dengan titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuasa, atau titik tumpu terletak di antara dua beban. Contohnya ini ada tang, neraca, gunting, dan jungkat-jungkit. Selanjutnya adalah tuas pengungkit golongan kedua. Tuas pengungkit jenis golongan kedua merupakan tuas dengan titik beban terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ada gerobak dorong, pembuat tutup botol, dan pemecah biji. Kategori yang terakhir itu ada tuas pengungkit golongan ketiga. Tuas ini merupakan tuas dengan titik kuasa terletak antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya ada pinset dan sekop. Selanjutnya bagian-bagian tuas atau pengungkit. Titik kuasa. Titik kuasa adalah bagian dari pengungkit yang diberi tenaga atau gaya agar benda terangkat. Gaya yang diberikan pada titik tersebut dinamakan gaya kuasa. Sementara itu, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu disebut lengan kuasa. Yang kedua, titik tumpu. Titik tumpu atau fulcrum adalah titik di mana tuas pengungkit bertemu atau berpusat. Hakikatnya, titik ini adalah sebuah penyokong atau kaki yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan sejumlah tekanan yang relatif kecil untuk mengangkat beban yang bobotnya relatif lebih berat. Yang terakhir, titik beban. Titik beban adalah titik tempat beban atau barang yang diangkat yang akan dijungkit. Beban adalah gaya yang akan dikalahkan. Sementara itu, jarak dari titik beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Di sini ada 3 jenis pengumpil pada tubuh manusia.
Kelas pertama sistem pengumpil. Titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Yang kedua, kelas kedua sistem pengumpil gaya berat di antara titik tumpuan dan gaya otot. Yang ketiga, kelas ketiga sistem pengumpil gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Di sini ada contoh sistem tuas pada olahraga atau pada sistem tubuh manusia. Di sini ada permainan sepak bola. Di sini ada betis sebagai kekuatan, kaki bagian dalam sebagai beban untuk menendang, dan tungkai kaki sebagai pengungkit untuk menahan keseimbangan tubuh. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.